Mari kita buka dalam makalah 141 dalam kitab Hikam. Beliau dawuh, laula annaka, lamuno ora utawi sak temeni ira, iku la tasilu, ora bakal bisa wusul sira ilaihi maring Allah, illa ba'da fana'i masawika, kejaba sakwise lebure ancure pira-pira laku ira, wa mahwi da'awika, lan lebure pengaku ira. Jikalau sesungguhnya kewusulan itu datangnya dari upaya diri Anda, tentang kewusulan itu dalam hatimu punya satu keyakinan datangnya wusul itu dari diri Anda setelah rusaknya pengakuan-pengakuanmu atau rusaknya perilaku jelek Anda, maka lam tasilu, ora bakal bisa wusul ira ilaihi maring Allah abadan ing dalem selawase. Artinya, jikalau kau merasa wusul itu disebabkan karena upayamu untuk riyadhah, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan maksiat secara dhahiriyah, perbuatan jelek, atau hilangnya, hancurnya keakuan dirimu, maka sampak jembutmu putih ora bakal iso usul. Tadi jembut, ngerti? Sampai Anda mati pun tidak akan pernah usul. Ilmu jenengan paham, segudang ilmu tauhid, tapi di hatimu iku masih merasa dirimu. Tiap malam kau bisa khalwat sampai subuh, bareng isak sampai subuh, bareng isak sampai subuh. Habis subuh diteruskan wayah kerja, terus berzikir. Anda dulu asalnya perbuatan jasmaniyah rusak, apa molimo, tapi ketika Anda sudah mengenal tentang dinut tauhid dan sibuk berkholwat berzikir, dengan sendirinya itu hilang. Ba'da fana'i masawika, hancur semuanya, lepas perbuatan secara dhahir. Tapi kok ya di dalam hatimu merasa dirimu yang bisa melakukan hal itu, maka sampai mati pun tidak akan pernah bisa wusul. Terus berarti kita diem aja ya?
Wis gak ngini, gak ngitu, gak dzikir, gak kholwat. Ya jangan begitu. Itu satu paket. Makanya saya katakan nafsu itu ada yang kasar, ada yang halus. Sepanjang si salik ketika ngambah dalan nuju kewusulan Allah itu masih berbau kepentingan nafsu, sepanjang itu tak akan pernah bisa wusul. Nafsu yang paling halus adalah pengakuan diri kita sebagai hamba dalam hati yang bisa melakukan. Jadi terus piye? Yo tetep yo panggah khalwat dzikir berjalan, tapi lekaslah, lepas keakuanmu yang bisa melakukan tersebut. Nganten loh maksudnya. Walakin idza aradah ayyusilaka, walakin idza aradah lan tetapine tatkalane ngarepake sapa Allah ayyusilaka ing yento wusul tumeka, numpekake sapa Allah ka ing sira ilaihi maring Allah, ya godon mongko ngancurake atau nutupi sapa Allah wasfika ing sifat ira, ditutupi biwasfihi kelawan piro-piro sifate Allah. Artinya apa? Kalau di depan tadi itu tidak akan pernah bisa bertemu Allah selama-lamanya disebabkan dalam diri hati kita jikalau merasa kita. Tetapi makalah yang kedua, ketika Allah menghendaki dirimu itu bisa wusul terhadap Allah, Allah dengan mudah carane nutupi sifat-sifat Anda dengan sifat Allah. Apa? Sifati menungso niku Pak, kebalikan dari sifatnya Allah. Tadi sifat kita tidak wujud. Tadi sifat kita tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa obah. Terus ditutupi ambek sifatnya Allah. Maksudnya apa? Sifat yang tidak bisa tersebut Allah tutupi dengan sifat bisa. Sifat yang tadinya tidak wujud ditutupi dengan sifat Allah wujud. Sifat yang tadinya Anda tidak bisa mendengar ditutupi oleh sifat Allah mendengar. Katanya manusia nggak boleh merasa mendengar lah gitu dah. Gini loh Pak, katanya manusia nggak boleh merasa wujud, lah kok malah ditutupi wujud? Gini loh maksudnya, munculnya wujud, munculnya sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dalam hatimu itu jelas pangrasa yang muncul, iman yang muncul iku aku Allah. Lho ngoten maksudnya, bukan aku hamba. Kalau aku hamba ya enggak wujud, enggak punya daya upaya apapun untuk menghindar dan melaksanakan apapun, enggak bisa.
berarti Allah nutupi sifat sejatine hamba ditutup ambek sifat sejatine Allah. Tapi bukan berarti yang wujud hamba loh Pak, bukan. Bukan berarti yang melihat Allah hamba loh Pak, bukan. Kan harus ditutupi dengan sifat Allah sendiri. Berarti yang wujud ya aku Allah. Yang kudrat, iradat, ilmu, khayat sampai 7 ma'ani itu akunya Allah. Itu manakala Allah menghendaki, mengharapkan kewusulan Anda. Lah Allah menghendaki kewusulan Anda dikarenakan Anda tidak ngaku. Wes, kesimpulannya itu. Wana atakah lan nyipati sopo Allah ka ing sira binaktihi kelawan sifate Allah. Jikalau yang memang seperti itu, fawas luka mongko utawi kewusulan ira pada Allah, ilaihi dateng Allah iku bima minhu ilaika, bukan la bima minka ilaihi. Iku bima kelawan perkara minhu saking Allah ilaika maring sira, bukan la bima ora saking iku perkara mingka kang saking ira ilaihi maring Allah. Jikalau kewusulan itu terjadi bukan dari ira ke Allah, tapi Allah ke ira, berarti kewusulan itu datangnya dari Allah, bukan dari Anda ke Allah. Artinya bukan karena upaya kita tiap hari ngaji, tiap hari kholwat, tiap hari tiap saat dzikir, bukan upaya dari dirimu. Kewusulan itu datang dari Allah ilaika, dari Allah. Artinya tolong etika orang kholwat, orang dzikir itu ojo ngaku-ngaku dzikir. Sampai ono yang tanya, Gus, saya ini sudah 40 hari kholwat, durung-durung wis ngakon. Sampai jembutmu putih ora iso. Sik ngaku-ngaku mohon maaf. Rambut putih niku lho Pak, maksudnya apa bedane? Sama, cuma nak bahasa tok toh. Ngene tiga masalah. Pun iki makalah yang berharga. Khusus kanggo sailin orang yang ngambah dalan nuju nang Allah atau salikin untuk bisa betul-betul nuju kewusulan ada di situ. Dulu sering saya katakan, untuk mencapai wusul gampang, sak kedepe netro, sak kedepe meripat. Urusan ada di kewusulan itu urusan durasinya memakai detik atau memakai menit atau memakai jam, urusannya Allah. Cukup bagimu gak ngaku-ngaku, udah simple sebetulnya. Tapi iki yo wabot, apalagi ya sampai duwe harga barang yang berharga.
terus dicolong orang. Waduh. Untuk hati muncul rasa sing mundut Allah. Bangel. Babot nggih Bu nggih. Wis, ibu mungkin barang yang berharga adalah suami. Ya, suami. Jangankan diambil Allah, gak mulih telung dino, gak nggawa alasan pesen SMS saya wis bawing. Masalahnya arepe berangkat kerja iku menemukan WA ning ngene yang tak enteni nok nggone terminal atau perapatan ya wis jajal ibuke pasti ngap. Tak ngoten nggih. Hati-hati ya ngene iki gampang jantungan wonten mriki. Wis aja ngereken. Ngoten niku wis jarno ae. Nek blenger lak leren deh. Orang seperti itu karena punya uang, Bu. Kalau duit entek wis tah ngaplo. Wis gak pola-pola ngoten lho. Makane Pak Ibu nek oleh bayaran gede sampean ya sing sopan. Pak kula betoni sedaya ya. Tak celengane kanggo masa depan anak-anak. Empun langsung ngomong, kula bawane ben sampean gak selingkuh. Lah, aja ngono sampean. Lho. Aja. Tapi sampean ya kudu jujur. Aja sampai ada udang di balik batu. Kathah lho Pak, tak kandhani sampean. Tanpa sepengetahuan kita sebagai seorang suami, istri utangnya akeh. Ayo ngomong enggak tak jotosi ya men. Lho wonten utang iku nelecet. Entah alasan iku manggawe apa suami orang ngerti. Moro-moro hitungane sakmono kae. Bosok ngertine sampean iku diparangni Bang Titil. Ngertine ngoten. Iku nek sampean gak meleki lho Pak. Nek sampean meleki iso uga iku nggih nyun sewu politik. Ibuke kong-kali-kong terhadap orang lain supaya iso ngetokno dhuwit. Nek sampean gak meleki insyaallah gak ngoten Bu nggih. Oh wanter. Pak Bu, ayo dingen-ngen nggih. Ayo dingen-ngen sepisan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Enggak tahu. Dumeh ketok sewehat sik suwe gak iso. Estu. Kadang-kadang wis engkrik-engkriken gak matek. Kathah nomor loro. Wis tah Pak Bu. Apa sih manfaatnya awak dewi geroh nang istri, geroh nang suami, sehingga bermain di belakang dengan tipu daya? Apa manfaatnya? Ingat, segala perbuatan apa yang timbul dan muncul di dalam hati kita akan terjadi secara fisik. Artinya jenengan kale kula nek umpomo laku jelek pada suami istri, pasti nanti kembalinya pada diri kita. Apa ra mikir kaya ngono? Sampak wani-wani ngutangno duit wedok. Ayo duit manak niku lho. Wis sing biasae leren ana. Dilungkas bongko awakmu. Lho tenan. Dilungkas bongko. Ingat dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, ya sahabat, besok itu ada orang namanya muflis.
Ya Rasul, apa muflis? Wong sing bangkrut. Tahukah kau ya sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Dijawab Pak Ali para sahabat pada saat itu. Ada yang menjawab, seseorang yang dagang tidak payu-payu dagangannya, rugi tenaga, rugi waktu. Dijawab Rasulullah, bukan. Ada yang menjawab, orang yang dagangannya laku tapi nggak dapat uang sesuai dengan modal. Bukan. Orang yang banyak hutang. Bukan. Wis sahabat nyerah, akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Yaiku wong-wong sing tatkalane ning dunya ibadah lahirin niku Pak tekun. Setiap waktu iku mesti ning masjid. Walaupun rumahnya jauh dari masjid. Ikut hadis sing sapa wongi sak jangkah nang masjid hitungane 10 derajat. Nek rong jangkah 20 dikalekno akhirnya berhubung omai idek koyok kula nang masjid muterin desa ben berjangkah-jangkah. Wis rangketang gak ngimami wis Pak, bagus. Zakatnya penuh, mohon maaf. Puasanya juga nggak pernah hutang. Haji umrohnya itu tiap tahun. Lah wong di duit lho Pak. Ya nek potongan sampean gak duwe. Gitu. Apa sing digawe budal? Apa yang dijadikan sebagai sedekah? Kula niki dermawan Pak, ngalor ngidul ngalor ngidul sembarang ana sing digawe. Tapi Pak, tapi ning atiku isih ngakoni aku klason sing agawe niki. Sebabnya masyarakatku makmur yo karena perilaku daya upaya teko aku usaha ikhtiar bikin berbagai faktor-faktor yang menjadikan dan menunjang ekonomi masyarakat cepat berkembang. Wis tak gaekno lah setan-setan masyarakat dodolan. Gak tak pungut biaya sepeser pun. Lah duitku kathah Pak. Ya ta. Sugih dhewe sak Mojokerto. Gitu. Nyuwun sewu, bahasa hakikat. Nek bahasa syariat, dalam hatiku masih ada hasud. Contoh. Ana wong njaluk, ning hatiku muncul. Sik enom kok njaluk. Mbok yo kono nyambut gawe, wong aku koyo ngene pekerja keras kok. Apa wong ngono iki? Ketika saat laku ibadah murni, sedangkan orang tidak mau melaksanakan, hatiku merasa lebih baik. Tak rasani sampean. Si fulan niku lho, waktu maghrib kok ya ora gelem, tidak mau sholat. Digerdu wae, adang gak mateng. Dadui lho Pak. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Ibaratnya orang perempuan adang dibuka mateng tak gak, yaitu disebut adang gak mateng. Yes. Akhirnya apa Pak? Intinya banyak kesalahan hatiku tidak hanya pada Allah, juga pada makhluk. Akhirnya secara syar'i ditimbang Pak wong iki. Ketika saat
mau masuk surga, ada yang nyegat. Malaikat stop. Orang itu dulu mendolimi aku, belum sempat minta maaf, dia sudah mati. Aku sakit sampai sekarang. Apa? Kau didolimi apa? Dia merasa baik daripada saya. Ketika saya dadu dia sholat, dia ngomong sama tetangga saya, ngerasani saya, aku didolimi. Akhirnya apa Pak? Jadi laku bagus katanya itu banyak dielongi Allah, diberikan kepadanya. Ringkes cerita, semua katanya amal bagus yang banyak sekali itu habis, sementara kesalahan pendolimannya belum selesai. Itulah wong muflis. Hakikate jenengan ning dunya iki aja ngandalno laku dohir. Saapi kaya apa, ora tahu, tidak pernah Anda melakukan fisik laku jelek, tapi jikalau ruhaniyah itu, ruhaniyah kita itu masih ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan, berarti jenengan iki kosong, laku baik gak ada. Inilah yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, oke, urusan dunia iku penting, silahkan untuk direksa, silahkan untuk dituruti apa yang menjadi tuntutan fisik, monggo. Yang tidak punya rumah, tuntunan fisik harus punya rumah kerja. Tuntutan fisik, sandang, pangan, silahkan. Tapi saya berpesan, yang lebih kau pentingkan adalah tuntutan rohani. Sebab rohani ini akan menghadapi masa yang kekal, di mana di situ ada dua kelompok orang. Yang satu kelompok orang yang bersukaria, bersenang gembira, bahagia, dikarenakan waktu di dunia sudah tidak ngaku-ngaku. Kelompok kedua, mereka yang di situ dia sengsara selama-lamanya, dikarenakan waktu di dunia perilaku apapun itu diaku-aku dirinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, sisa lik, sisa ilin iki adalah jenengan khusus. Orang-orang yang Allah berikan anugerah berupa ilmu hidayah ini sehingga Anda bisa menerima. Pertama, ketahuilah itu bukan dari Jaya Baru, itu langsung dari Allah. Kedua, ketika Anda sudah dikasih wasilah melakukan kholwat, ketahuilah jangan kau aku yang merasa ikhtiar usaha, riadoh dan dzikir dari Anda. Tetap ketika jenengan berzikir harus menyatakan semua itu anugerah dari Allah. Ketiga, kewusulan jenengan itu jangan pernah mengkaitkan ada urusan orang lain, ada urusan wasilah, ada urusan jerih payah Anda riadoh dan dzikir. Jangan. Tetap hatimu mengatakan semua itu anugerah dari Allah. Jikalau hal ini jenengan sampai tancapkan dalam hati, itulah Pak, gak nunggu harian, gak nunggu tahunan, sakedep itu langsung kewusulan. Paham gak? Bon.
Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ingat, 2025 WA, telepon saya cancel dulu. Ya tah. Jikalau kau jenengan ingin ketemu, langsung ke majelis. Langsung ke majelis. Lah majelisnya itu bisa langsung pondok, atau majelisnya itu ketika saat mendatangi saya ngaji di daerah masing-masing. Mekaten. Monggo kula wiwiti saking ibuke dulu. Barangkali ada yang tanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. La ilaha illa ana artinya aku Allah. Sedangkan aku tidak lebih dari seonggok batang urip. Bagaimana penjelasannya? Yang kedua, manunggaling kawula marang Gusti. Kita makhluk kan tidak bisa bersatu atau manunggal dengan Allah. Apa betul demikian atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Padahal kita manusia tidak ubahnya seongkok batu, seongkok kayu yang tidak bisa punya daya upaya apapun, tidak bisa memberikan satu manfaat apapun. Iki maksudnya yok nopo. Ngeten Pak Bu. Jikalau di dalam hati kita merasa ketika ngucap la ilaha illa ana, keakuan kita makhluk. Ini bahayanya di situ. Tidak hanya kita terjebak di dalam menuhankan diri yang bukan Tuhan, kita pun akan terjebak di dalam syirik yang tidak pernah Allah ampuni. Lah terus maksudnya la ilaha illa ana itu berlaku pada diri siapa? Siapapun panjenengan, kalau sudah kefanaan panjenengan, maka itulah yang dimaksud la ilaha illa ana. Ketika fananya diri panjenengan itu kan di dalam hati sudah tidak merasa kita yang memfanakan, tapi Allah sendiri yang memfanakan. Dan pertanyaan ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan kedua tentang manunggaling. Manunggal itu proses ahadiyah menuju ahad. Apa? Meniadakan seluruh perkara-perkara yang bersifatkan makhluk, itu Allah hilangkan sudah. Manunggaling marang Gusti, iku bukan si hamba itu bisa jadi satu terhadap Tuhannya, bukan. Fananya selain daripada Khalik, itulah Pak yang disebut ahad utawi tunggal. Dan ini hanya terjadi dan berlaku bagi hamba yang disebut kekasih Allah. Bukan ada dua loh Pak ya. Kekasih Allah itu bukan ada hamba yang dicintai terus Allah yang mencintai, bukan. Kalau kita mengatakan kekasih Allah,
koyok-koyok ada dua. Seolah-olah ada dua. Ini kan pandangan orang-orang yang belum wusul. Tapi pandangan orang-orang yang sudah wusul, maka tidak ada dua. Mana perbedaan radhiyallahu anhum wa radu anhu? Ini memang kalau dilihat secara muhakamah ayat ini ada dua. Kekasih Allah, ada yang mengasihi, ada yang dikasihi. Tapi kalau jenengan buka-buka hanya di dalam Al-Quranul Karim, tidak mau sedikit aja melihat asal Al-Quran, yaitu disebut Al-Quranul Qadim, ya nggak akan pernah mengerti, nggak pernah tahu. Tapi kalau jenengan iki mau melihat, menengok sedikit aja, ternyata radhiyallahu anhum wa radu anhu itu pelakunya satu, pelakunya tunggal, yang dicintai juga yang mencintai. Mungkin diisyarahno pujine Allah menyang dirinya sendiri, qadim ala qadim. Nggih, mekaten. Lanjut Ibu dulu, monggo Bu. Jenengan nek wis laku kholwat dzikir sing durung duwe garwa, ojo bingung. Temen ojo bingung, ojo khawatir. Wa aslimu lahu, udah serahkan semua pada nek Allah sing milih mesti api. Nek jenengan sing milih nuruti nafsu jenengan, walah temen Pak Estu pasrah. Allah ya juga begitu, akan mendatangkan sesuai jadwal waktu yang tepat untuk Allah, bukan untuk jenengan, yang tepat ing mungguh Allah. Kalau mungguh Allah tepat, maka aku yakin kalau itu memang pilihan Allah, mungguh jenengan juga tepat. Kita umat manusia kalau ngikuti sifat basariyah ngeten, hadisnya kan ngeten. Kalau kau cari jodoh, lihat lidiniha, agamane apa. Nah ngeten nggih. Li jamaliha, kebagusane, kecantikane. Li nasabiha, delok nasabe. Perampok apa nasabe kiai. Wis didelok. Wali a'maliha, wis deloken kekayaane. Iki memang syariate ngono Pak Bu. Mangkane wong lanang golek bojo mesti golek sing a. Sebaliknya orang laki-laki menang milih, tapi orang perempuan menang nolak. Lho nggih. Tapi kalau pilihan Allah, Masya Allah, wis ta. Walaupun hanya makan singkong, ya toh, tapi sungguhan, boten mimpi. Lan jenengan pilihan dewe laksana makan roti tapi bermimpi, ya mending mangan singkong. Nggih, monggo Bu, ada yang tanya, monggo. Sampeyan waktune takon mboten suwe lho ya. Sampun, ibu-ibu nggak ada. Oke, tak lempar nang bapake. Bapak ada yang tanya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat tersebut terdapat kata atallah, dan yang kedua terdapat kata qalbun salim, lafaz qalbun salim. Mohon penjelasan dari lafaz atallah dan qalbun salim. Kemudian tadi disebutkan tentang wusul. Pertanyaannya adalah, apakah wusul itu sebuah proses atau sebuah hasil? Kalau memang itu sebuah hasil, lalu bagaimana proses untuk mencapai hasil tersebut? Kalau wusul dikatakan sebagai sebuah proses, lalu apa yang dihasilkan dari wusul itu? Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan antara qalbun salim terhadap tasdik atau ikrar? Apa hubungan Antara qalbun salim terhadap tasdik atau takrir yang menyatakan bahwa Allah adalah sumber dari datangnya dari segala sesuatu. Kullu syai'in minallah, dan segala sesuatu pun juga akan kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan pembahasan yang lalu, yaitu adalah konsep liqa'illah dan ru'yatillah. Berdasar pada hadis Nabi tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah hakikat daripada ru'yatillah dan liqa'illah itu sendiri? Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terkait atallah dengan qalbun salim, harta benda, anak-anakmu, semua urusan apapun yang berkenaan dengan syahwatud dunya, pada akhirnya tidak akan pernah berguna pada dirimu di saat kau sudah tinggalkan dunia secara syar'i, kecuali ilaman atallah, kecuali orang-orang yang bisa hadir, mendekat, menemui Allah. Otomatis orang ini sudah terlepas ruhaniyah dari kebutaan pada Allah. Dan juga ada kaitannya dengan hati yang selamat, selamat dari tipu daya nafsu terhadap apapun yang berkenaan dengan syahwat. Secara syar'i, secara hakiki, ilaman atallah ini kapan terjadinya? Ya ketika saat jenengan ini dikatakan di mata Allah sudah sampai pada Allah dalam kurung wusul. Walaupun secara jasmani Anda belum meninggalkan dunia, berarti alam kesyuhudan Allah yang disebut maqam musyahadah, atau dalam kalimat orang syariah kita adalah alam akhirat, itu secara hakikat sudah terjadi di dunia. Bagi siapa? Ya man atallah. Bagi orang-orang yang bisa untuk mendekat, menemui dan bertemu Allah.
orang yang datang menuju dan bertemu Allah. Siapa mereka yang dikatakan orang yang bisa sampai pada Allah? Orang yang sudah membawa wasilah. Wasilah. Wabtagu ilaihil wasilata. Raihlah wasilah itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini iman atallah. Orang yang datang menemui Allah. Ini tidak lepas dari wasilah. Tali langsung ruh dengan Allah ini dengan hidup itu tersambung. Apa wasilah? Secara hakikiyah adalah wahwa adzikru bisiril asra, dzikir. Dzikir yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Karena anta inilah yang akan mendekatkan hatimu merasa bahwasanya Allah dekat. Makanya ihsannya, tentang ihsan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi itu, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau merasa selalu dilihat Allah. Itu disebabkan karena hatimu sudah merasa Allah itu dekat. Berarti anta, bukan huwa, bukan Allah, bukan la ilaha illallah lagi jahri, bukan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa sirri lagi, bukan, anta. Inilah wasilah. Makanya saya sering sebut sirul asrar. Inilah wasilah. Langsung hatimu pada Allah, tidak pada makhluk. Jikalau kau masih bersikukuh di dalam tauhid huwa, apalagi Allah, mohon maaf, kau masih menghadapkan hatimu kepada makhluk. Bahasa orang toriko berobitoh harus menghadirkan wajahnya guru. Kalau bisa fotonya itu digedek nih dileh ngarepi imaman. Kapan hal ini kau sudahi? Halo, kapan hal ini kau sudahi? Adakah Quran yang mengatakan tentang tawajuh itu selain Allah? Siapa yang berani-berani untuk mengarahkan seseorang supaya menghadapkan wajahnya hamba ini? Maka dialah sesungguhnya yang masuk di dalam surat Ibrahim ayat 3. Apa di situ disebutkan? 3 hal. Yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Padahal ulaika fi dhalalim ba'id. Sesungguhnya orang-orang itu tersesat amat jauh. Ojo mangkel, ojo muring-muring. Anane muncul kalimah iki mang makolah semata-mata itu wujud sayangi Allah padamu. Kalau kau nuruti nafsumu, mesti awakmu ngamuk, mesti gak terima. Kau sebagai, jangankan sang pelaku yang disebut sebagai guru itu gak muring-muring, Anda sebagai santrinya pun akan muring-muring. Ya wis, ra kena di kasih sayang, ya wis, terserah. Pasti gitu, Pak. Ingat, terkait masalah man'atallah ini gak main-main. Harus lepas seluruhnya. Apapun yang awalnya itu, tadinya itu kita jok-jokno, apa ya kita jok-jokno,
kita dewa-dewakan, ternyata masih salah. Ternyata masih salah. Terus akhirnya kita sadar dengan kalimah, apa mungkin orang buta menuntun orang buta bisa sampai pada tujuan? Gak iso. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain tentang mencari guru, ojo guru sing hatinya ala dunia, guru sing hatinya ala akhirat. Sederhana, kita itu kalau mau ingin tahu guru ala dunia hatinya ataukah ala akhirat hatinya, sederhana. Golek ana guru sing gak njalukan. Iya. Ada toh didik-didik njaluk. Sampak murite niku golong gemek golekno guru. Tahu golong gemek? Apa ya bahasa Indonesiane golong gemek iku? Sampak habis dunyamu. Ngene iku sederhana. Gurune ngomong, "Lah mu tak uji. Kongen rin tak keprasane atine." Iku kanggo nutupi atine dhewe. Lah kok memang tak uji dunyamu sik setia aku apa setia dunyamu. Gak rewe di belakang sampean. Kayak gendaan, dikai mewah-mewahan, burek nek ngono. Bon. Yang kedua, apakah wusul dahulu? Jikalau wusul dahulu, apa buah daripada wusul? Kalau wusul itu ada di akhir, terus apa kiat-kiat yang menyebabkan proses untuk kewusulan? Pak Bu, dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang mengandung pengertian hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang dikehendaki fadilahnya terhadap dirinya, ada beberapa ciri. Ini sebagai proses untuk wusul. Pertama, alladzina yastami'unal qaula. Mereka ketika saat mendengarkan khusus ajaran tentang ilmu akhirat, hatinya buka, hatinya bisa menerima. Hati ketika bisa menerima itu jelas nafsu itu disisihno Allah. Kalau nafsu itu gak disingkirkan Allah, mesti menolak. Siapapun kita pasti menolak. Berbagai macam faktor menolaknya iku Bapak Ibu. Anugerah Allah yang diletakkan dalam hati mereka yastami'unal qaula, ketika mendengarkan ajaran ini hati menerima. Walaupun jenengan ini sudah dikatakan orang yang masyhur di muka masyarakat sebab ilmu, sebab kekayaanmu, sebab jabatanmu. Kalau Allah iku mau sudah menghendaki, idza aroda, tatkalane Allah menghendaki, nyesih Pak itu tadi semuanya. Kemasyhuran dalam dirimu disisihno Allah, kekayaan,
jabatan, kehormatan Allah sisihkan pada saat itu. Akhirnya jenengan sadar, iya tak ngen-ngen biyen aku nolak, orang yang berkata itu saya salahkan, ternyata betul ya mengandung gendeng biyen. Wis ngoten niku wis mau macam-macam. Bapak mbah jenengan jamaah ada yang pernah didawui tapi waktu itu belum bisa menerima. Bosok Allah sudah buka, akhirnya jawab, iya iki lah sing diomongno bapak dulu toh. Saya sudah tua begini lagi sadar. Wus, keweton Pak biya dia. Pertama. Kedua, Allah akan memproses jenengan lewat khalwat atau laku yang berdasarkan ilmu tadi, amal. Ketika jenengan bisa melaksanakan khalwat, zikir, wasilah yang sudah Allah berikan, itu anugerah. Dan jangan kau akui kalau itu datangnya dari diri kita. Jangan. Ini prosesnya. Istiqomah terus menerus. Lah inilah proses. Akhirnya jenengan tibalah dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Di situ dikatakan, mangkana yarju liko Allahi, barang siapa dalam hatinya ada anugerah dari Allah sehingga mempunyai satu keinginan dalam hati untuk bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan kewusulan itu terjadi. Inilah proses untuk menuju kewusulan, bertemu Allah. Dikatakan bertemu, otomatis ada tanda-tandanya kalau setelah bertemu. Jadi gak berhenti di situ. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Amal arif, adapun utawi piro-piro wong sing dikatakan sudah bertemu Allah, makrifat, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Segala apa yang timbul seolah-olah dari dirinya atau seolah-olah dari makhluk lainnya, tapi hatinya yusyahiduna annal fa'il, dia hanya bersaksi, dia hanya melihat, dia hanya mendengar, dia hanya beriman, semua yang beraf'al itu hanyalah Allah. Prosesnya seperti itu. Akhirnya tibalah pada titik yang tidak bisa dibantah. Apa? Semua akunya Allah. Udah selesai. Terus pertanyaan berikutnya yang terakhir tadi apa? Halo? Pertanyaan, makalah hadis. Oke. Hadis tentang keihsanan. Hadis tentang masalah Kanjeng Nabi dirawi malaikat Jibril bertanya tentang mahua al-ihsan. Niki Pak Bu, harus saya proses jikalau yang mendengarkan ini masih pemula. Jikalau ndak saya proses, Anda langsung malah gelis pena. Ihsan iku makna lugat bener, iman yang sudah benar, tidak katanya, tapi sudah tahu sendiri
Ihsan itu iman yang sudah tidak lagi bisa dipengaruhi oleh kebiarin dunia apapun, nggak bisa. Contoh, kita itu tadinya itu dapat kabar. Kabarnya gini, di Mojokerto, Kecamatan Bangsa, Desa Sumber Tebu, Dusun Gelonggongan, itu ada pondok namanya Miftahul Ulum Jaya Baru. Setiap Sabtu iku ngaji. Si A ngabari si B. Berhubung si A nggak pernah bohong kepada si B mesti yakin, percaya. Itu namanya iman, tapi belum ihsan. Tapi si A sudah ihsan. Lah, supaya imannya si B iku ihsan, harus datang ke pondok menyatakan, membuktikan kebenarannya si A, kabar dari si A tadi. Akhirnya si B ke Mojokerto sesuai dengan alamat, harinya memang terjadi. Ketika saat si B sudah sampai di sini pondok, maka imannya sudah tidak katanya, sudah membuktikan sendiri. Oke, kita dikhabari oleh ulama akhirat kita terkait Allah lewat hadits qudsi. Allah bersabda, janganlah kau menyembah namaku, sifat datku, tapilah sembahlah aku. Dikabarilah kita, Allah itu nama, tondone Allah itu Tuhan kita, walaupun sebatas nama. Dunia seisinya itu yang menciptakan Allah. Percaya tak Pak? Percaya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Udah percaya. Hukumnya Quran. Siapapun pasti percaya selama dia umat Islam, karena sumbernya dari Al-Quran. Wis. Iki katanya. Kata siapa Allah itu Tuhanmu? Kata ulama. Dasarnya teko Quran. Loh wis, nggak bisa dibantah. Iya, iman. Tapi saya katanya, lah ulama yang ku maksud di sini adalah ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ulama hakikat, bukan ulama syariat. Mesti akan membimbingmu sampai pada kewujudannya yang disebut ana. Kalau ulama dunia Pak, sampai diuter-uterno. Sebab apa? Masih buta terhadap Allah. Jenengan kali kula buta. Orang buta dituntun orang buta ya muter. Karo-karonya keceblong got. Lho nggih. Ojo mangkel. Yang merasa menjadi ulama itu, ojo mangkel. Jangan sakit hati. Ketahuilah, iki kritik yang membangun imanmu menjadi ihsan. Akhirnya kesimpulannya, jenengan sudah dipahamkan sifat, dipahamkan date, untuk menuju kewujudan gini pluk, akhirnya yang disebut ihsan, yaitu tatkala kau menyembah ibadah apapun, kau seakan-akan seolah-olah bisa melihat wujudi Gusti.
Iki yang ya apa Pak maksudnya? Seolah-olah gak temenan, seolah-olah seakan-akan kan gak sungguh-sungguh toh. Artinya gini, bukan kaum makhluk yang bisa melihat, tapi yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Setelah dirimu kefanaan makhluk, kan gini toh Pak, kita aslinya itu kan gak wujud, tidak ada. Lalu sudah adanya kita sebab diadakan yang ada. Oke, itu proses innalillahi. Lah sekarang jikalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada itu yang mana, kembali ke asalmu. Cara Nabi Adam dari surga ke dunia harus kembali ke surga. Jenengan kembali ke asalmu tidak ada. Lah ketika sudah sampai di zona ketidakadaan dirimu, maka nyatalah yang ada. Siapa? Allah. Terus yang melihat Allah, ya Allahnya sendiri. Sik bingung, betul toh? Betul. Lah inilah maksudnya ihsan. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah wujudnya, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh, berarti kau masih ada di su'aul basirah, belum ainul basirah. Artinya dalam hatimu selalu dipantau Allah, berarti Allah terasa dekat. Belum la ilaha illa ana, belum. Bapak Ibu, memang sebetulnya banyak pelajaran tasawuf itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, itu sebetulnya banyak. Cuman kebanyakan arti yang muncul di tengah umat manusia pada umumnya itu hanya muhakamah, hanya kulitnya saja, isinya tidak. Contoh Rasulullah dawuh, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke bumi ini oleh Allah kecuali menyempurnakan akhlak. Kebanyakan akhlak yang mana yang dibahas? Akhlak istimaiyah. Orang berpendapat ketika saat si A ini masih menyembah berhala, lalu akhlak istimaiyah lewat agama Islam akhirnya menyembah Allah dalam konteks syar'i jasmani. Ini aja yang kita dapatkan, kulit tok, isinya enggak. Apa? Ilahiyah, akhlak ilahiyah, langsung berkenaan dengan ruhaniyah pada Allah. Wasilah ini enggak akan pernah dibahas. Inilah yang menjadikan alasan mengapa kita umat Islam terpecah belah. Ada di situ, bermusuh-musuhan sesama agama Islam gara-gara madhab gitu aja. Sesat nek tahlilan, kunut nggak boleh. Aku takon, sampai kapan nih? Ayo, nggak sadar. Akhirnya gak cukup dari situ, membangun satu kekuatan politik, memunculkan namanya partai politik, khusus golongan hijau, khusus golongan abu-abu, wis macam-macam. Allah ya Karim. Padahal jujur aja, ketika kabeh semuanya itu duduk di kursikan agak korupsi.
Mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat. Inilah mengapa zaman Gus Dur iku terkait Menteri Agama depake mau dibubarkan, ini persoalan di situ. Iling sampean? Imut nggih? Mau dibubarkan loh. Jangankan kita yang tidak mengerti tentang agama, yang ngerti agama aja mun sewu loh, hak orang lain porsi haji dijual. Mbok nian lah ya, ngerti ngaji, ngerti Quran. Beh, ngeri Pak. Rumus Thomas Edison, ya, niki masalah listrik tuh ya. Nyun sewu, rumus Thomas Edison untuk bisa menghasilkan watt tahu watt ampere kali volt, kalekno mesti ketemu. Mboten pernah bujuk. Artinya apa? Tatkala siapapun dalam hati belum mengenal keesaan Allah, masih kupluke mitit ya, nyun sewu serbane nglembreh, tas bae tutuk ngawi kono dawane. Pak nyun sewu, tahu Pak itu bukan hak kita. Ya Allah, si wani ngurupsi lees tuh. Nek masalah si ngurupsi belajar nang lurah bergowo tak urui gampang. Silau Pak, gak akan pernah mungkin rumusnya itu siapapun kita manusia sealim apapun mengalahkan nafsu, gak ada ceritanya. Sebab yang bisa mengalahkan nafsu hanyalah Allah. Tingkatannya Nabi Adam bosok gitu, kena buah khuldi. Jenengan kali kalau sebagai wong laki-laki ketika nyidek anget terus nih lu ya lu estu Pak, apa mana ku buah khuldinya itu kelihatan. Loh memang itu Pak, iki fakta loh Pak. Makanya saya berdoa terhadap Pak Prabowo ini karena beliau juga santrinya Gus Dur. Sedikit banyaknya beliau makalah tentang tauhid itu beliau pernah mendengarkan secara fisik. Yes, muga-muga diweni Gusti Allah sehat, menalah. Karena memang beliau itu visi dan misinya itu ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Saiki lho Pak, nek dipikir cara akal, ae sampeyan pikir. Umpama aku Cak Bowo ya. Umpama aku luwih sugih. Dunyaku sampeyan delok. Wis sinten sing cedhek kalih Kang Prabowo mesti mengatakan golongan wong sugih. Iya. Dua, umur ya wis akeh. Ngenteni apa? Hati sudah bertauhid. Nyun sewu. Apa sing dinteni? Mate yo kata gowo. Terus lagi sampean harus curiga, mengapa beliau sebagai kandidat sampai 4 kali baru diterima, 1 kali gak putus asa, 2 kali terus nyalonkan sampai 4. Coba nek dipikir, cok umpama cara kita, alah wis gak lali ya donya gak digawa. Lah ngoten nggih. Lah lapo adik soro-soro mencari itu? Karena memang itu utusan Allah yang diutus
untuk memang nggih mohon maaf. Sampai kalau tidak tahu saya kasih tahu seperti itulah. Aku gak ngepik-ngepik no beliau, enggak, mboten, enggak, karena memang fakta secara rohaninya begitu. Sehingga mengapa Gus Dur bilang dulu sebelum wafat, orang yang ikhlas jadi presiden satu-satunya adalah Kang Bowo. Ada di situ, ada loh jejak digitalnya, ada. Cuman kita aja yang budek telinganya, mata hati kita buta, nggak tahu. Akhirnya sopo sing kei duit, oke, ngono. Akhirnya apa Pak? Ketika dadi balik modal. Dari arah situlah alimo koyo apa kita akan berani korupsi, karena kita awalnya bermodal, kecuali jenengan modal dengkul. Nggak ada, susah. Nggak ada jenengan akan semangat korupsi, nggak ada, karena nggak mengembalikan modal. Gitu loh. Karena modalnya Pak Bowo sendiri ya kathah. Itulah yang disebut sebagai wajah itu fisabilillah. Dunyone iku digawe jalan di atas jalan Allah. Buktinya, mohon maaf, dengan tangan uangnya pribadi untuk makan ini, untuk makan itu. Wis ta, sampean nek kepingin cedek biar tahu akhlak atau karakter hatinya bagaimana, jadi ajudan. Caranya lagi gitu toh Pak, tahu baru. Anak sampean sih katanya ya gak iso. Biar tahu. Jadi orang ihsan itu seolah-olah itu bisa melihat Allah tatkala dia beribadah, maksudnya seolah-olah bukan makhluknya yang melihat pada Allahnya, tapi Allahnya sendiri, itu maksudnya. Sehingga terkait masalah liqa, ru'yah, melihat Allahnya ataukah Allahnya yang melihat, jawaban saya tergantung. Kalau kita masih memandang dari kacamata proses, seakan-akan memang ru'yatillah ini si hamba melihat Allah, bersaksi Allah. Tapi kalau kita melihat dari kacamata akhad, bukan kita makhluk yang ru'yah atau yang melihat Allahnya, bukan, tapi Allah lah yang melihat dirinya sendiri. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, pada malam hari ini saya tidak bertanya bab ngaji dikarenakan sudah ceto welo-welo. Saya hanya mengajukan proposal atau permohonan di 2025 nanti banyak akses yang di close. Saya mengajukan proposal ada satu hari atau beberapa jam, minggu atau Sabtu pagi atau apa, untuk open house. Jadi jamaah-jamaah teman-teman ini mau sharing itu face to face gitu loh Yai. Jadi itu permohonan saya. Terima kasih apabila dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proposal diajukan itu ada dua jawaban. Ada yang diterima, terus gak direalisasi karena kondisi. Ada proposal itu diterima tapi direalisasi. Kalau mboten mengatakan menolak lo ya, ndak, kekasaran. Ada proposal itu diajukan tetap diterima,
tapi nggak bisa terrealisasi karena kondisi. Yang kedua, ada proposal yang diajukan diterima, itu bisa direalisasi. Nyun sewu, saya dengan rendah hati terhadap jenengan sedoyo terkait masalah kitab. Berikanlah aku waktu seluang-luangnya biar cepat terselesaikan. Berikanlah kami waktu selonggar-longgarnya dalam 2025 ini untuk biar cepat apa yang harus ku selesaikan. Ibarat Nabi Musa belas gak tahu ketemu, ya juga gak tahu siah pada kaumnya setelah beliau berangkat menuju Gunung Turisina. Belas anak bojo ditinggal, semuanya fasilitas aktivitas apapun ditinggal dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Run Harun pesen ya niki nang dulure, kitingen umat iki ojo sampak nyembah sak liyane sing esa. Aku tak berangkat kholwat atau uzlah dalam rangka nampa wahyu sangka Gusti Allah. Ya, tapi ketika saat beliau di tengah-tengah kholwat itu belum kembali, kaume iku ngomong, deloken Musa bingung golek Gusti Allah nang Gunung Turis Sina. Sing gak seneng. Terus sing gak seneng ngejak apa? Menyeret pengikuti Musa mang disuruh untuk menyembah anak sapi. Lah, ketika saat Musa sudah turun kembali ke kaum, situasi berbeda Pak Kun. Pertanyaan saya, nek kembali saya coba hati jenengan sik kekeh di akad apa sak liyane. Nanti seperti itu jawabannya. Sik kekeh jenengan iki ngecoki wasilah apa malah justru ketarik Mbak Wasilah. Ya lihat aja nanti. Kalau masalah open house 2025 masuk, saya belum bisa Pak, jujur mawon. Kalau sebelumnya itu lihat jadwal saya. Kalau gak ngaji ora apa-apa. Untuk Desember penuh. Terakhir Boyolali. Siang kerja, malam ngaji. Desember. Terus piye caranya aku open house? Itu tadi bisanya hari Sabtu mulai jam 4 sore sampai malam. Padahal besok pagi kami harus berangkat kemana ini? Sidoarjo. Apa? Di sini ada kubroan NU di sana. Jam 10.
Trosobo niku Darjo ya. Mungkin open house bakdo asar. Bakdo asar lah besok. Boleh. Ya udah. Senin siang kita kerja. Malam ngaji. Senin, Selasa juga gitu. Siang kerja, malam ngaji. Kira-kira gegerku gak dengken enggak. Nek terus wis pokoke ngene Pak, Sabtu itulah kesempatan Sabtu jam 4 sampai malam. Sabtu kita tinggal 2 ya. Sabtu kita tinggal 2, besok Sabtu itu Sabtu Pahing, kemudian tanggal 28 terakhir Sabtunya. Bagi yang belum beat, menginginkan beat langsung, tinggal 2 Sabtuan mekaten. Nggih matur suwun atas permohonannya. Open house itu berarti bisanya hari Sabtu sebelum tahun 2025. Tapi kalau sudah tahun 2025, nggih mohon maaf dengan rendah hati kami mohon terhadap jenengan relakanlah untuk sayur narah. Ya dah, ngaten. Nggih, lanjut. Cukup? Oh, tasih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sakderenge Gus, niki pertanyaan kula niki rada medal saking konteks. Ngapunten sing kathah. Niki wau kula manek-manekaken. Ngeten Gus. Kula bermimpi meninggal dunia dan di dalam alam kubur niku kula diantar utawi pendamping kalih, posisi kula niku ten tengah, kanan kiri niku pendamping. Lajeng kula diantar di dalam kubur niku disemerpaken mayit kula. Pertanyaan kula niku napa artosipun? Kula nggih rada merinding ini. Pertanyaan ingkang nomor kalih, kula niku dereng mengenal Gus Muklason utawi Sirul Asrar utawi meditasi dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu saya ikhtiar di depan rumah sama istri saya. Kemudian antara jam 2 Kemis Kliwon Jumalegi niku Gus, kula kedatangan figur beliaunya yang sangat alim, berjubah dan membawa tasbih dan sebagainya. Tapi posisi saya pada waktu itu ada di depan rumah, juga ada di tanah suci Mekah, di depan Ka'bah. Dan di hati saya, Gus, ingin memiliki rasukan beliaunya itu, dan wajahnya sampai sekarang nun sewu kula bahasa kula kasar sampai sekarang belum hilang. Dan di hati saya belum mengatakan semua apa yang dipakai beliaunya itu dikasihkan sama saya, mulai dari tasbihnya itu semuanya, bajunya, kopiahnya, semuanya. Dan beliaunya itu Masya Allah nggak wanteng Gus. Brewok. Terus di hati saya itu mengatakan begini, loh dikasihkan saya kok masih dipakai beliaunya itu Gus. Niku mohon penjelasan. Sekian saking kula mbak pilih wonten kekasaranipun kula nyuwun agung sebentar.
Ketika jenengan ngalami seperti itu, beliaunya jenengan pada saat itu hati sampean kenal siapakah Garangan? Mboten kenal Gus. Mboten kenal. Nggih, nggih pun. Nggih sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk sampean buktekne ya. Ketika jenengan kalih kula mati secara syar'i, jenengan ruhaniyah jenengan akan tahu, oh aku didusi, oh aku disolati, oh aku dikafani, bahkan dikuburkan, akan tahu. Sayang sekedhik wong mati iku gak kena diceluk kongon mulih, kongon ngandani wong-wong. Kok di situ satu momen sedikit aja, wong mati kok iso mulih maneh, misalnya mesti kondo-kondo, mesti kondo-kondo. Berhubung gak iso mulih, ya gak kondo. Yang menjadi pertanyaan panjenengan iku apa? Jawaban saya secara hakikat iku ngeten. Ketika sailin au salikin, sailin salik niku orang sing ngambah dalan suluk nuju dateng Gusti Allah, menginginkan untuk sampai pada usul Allah, wajib membawa wasilah, wajib ngagem sirul asrar, wajib wis niki. Kalau ndak akan pernah bisa ngalami seperti itu. Artinya dengan cara jenengan iki membawa wasilah atau tali langsung pada Allah, itulah nanti akan jenengan memanjat menek tali itu. Semakin lama jenengan menek, maka semakin jauh dunia yang kau tinggalkan, selain Allah yang kau tinggalkan. Berarti semakin dekat Anda menuju pada Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Siapa yang hatinya ngambah menuju mendekat bertemu Allah, semakin lama hatimu akan dipisahkan semakin jauh dengan dunia. Lah, ketika detik-detik dikatakan wusul atau liqa ketemu Allah, detik itu juga Anda dikatakan mati nafsune, keakuan diri makhluk itu mati. Itulah maksud Al-Baqarah 54 ketika saat Nabi Musa turun kembali ke umat, terus umat disuruh untuk bertobat, gak nyembah anak sapi dengan cara faktulu anfusakum, ya patenono keakuanmu. Nah, ngoten. Ketika sudah kok pateni keakuanmu, ngun sewu, otomatis akan nyoto keakuan urip sejati di situ, sehingga tahu posisi jenengan iki dalam keadaan mati. Artinya kalau hatimu itu sudah diletakkan Allah wusul, mesti mengatakan selain Allah itu mati, selain Allah itu tidak wujud, tidak ada.
Inilah maksudnya. Tapi selama kita belum sampai di zona itu, ya kita sampai kapanpun ya merasa kita makhluk itu yang wujud, makhluk itu yang hidup, makhluk itu yang bisa bergerak dan lain sebagainya. Masih berpotensi di dalam takholli, ngaku-ngaku keakuan makhluk dalam diri. Pun berarti iku pitutur terhadap kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Laksanakan kefanaan diri sebelum datangnya kematian secara syar'i. Kembalilah kau lekas pada Tuhanmu sebelum datangnya hari yang pasti akan datang, yaitu kematian. Tergantung bisakah itu dijadikan pitutur bagi kita manusia. Kalau nggak bisa, jangan harap kita akan bisa mendapatkan pertolongan, nggak akan pernah. Summalatun sorun, maka kemudian kita nggak akan pernah dapat pertolongan. Tapi jikalau itu kita ngestokake dadi pitutur, akhirnya kita ada langkah untuk tinggalkan selain Allah dan kembali menuju pada Allah. Disitulah nanti sumatun sorun, ada muncul satu pertolongan. Pun satu. Nomor dua, terkait masalah orang yang berjubah dan lain sebagainya, miturut panjenengan itu adalah orang alim dan sebagainya. Oke. Apa takwilannya kita ditemukan Allah baik secara mimpi maupun tidak mimpi terhadap orang yang alim? Tergantung. Konteks alim iki alim ilmu dunya apa alim ilmu akhirat. Kalau alim ilmu akhirat, mesti jenengan kali kula suatu saat akan diberikan utusannya untuk membimbing hati jenengan dalam rangka menuju dan bertemu Allah. Entah itu berbentuk langsung malaikah ataukah itu berbentuk manusia, yang jelas ini takwil daripada sebuah mimpi. Tapi jikalau ulama yang kita terka, kita tengarai alim itu alim ilmu dunya, berarti pasti suatu saat jenengan ikut dapat pengajaran ilmu walatan sanasibaka minat dunya. Artinya urusan dunya iki kok sampean dipermudah. Artinya jenengan ini nanti entah babakan ngalim masuk di ilmu, apakah babakan ngalim masuk di amwal, urusan bisnis, ikut dikasih sampean iki omsetnya semakin banyak. Ada di situ maksudnya. Tinggal pertanyaannya itu alime alim ilmu dohir dunya apa alim ilmu akhirat. Injih, masih ada? Cukup ibu? Bon mboten enten? Cukup nggih? Bon nggih, kula sadereng kula tutup empun diwastani kula purik lho ya. Kula namung sayur nara. Dengan rendah hati mohon waktu untuk kami menyelesaikan tugas, yang tugas ini nanti manfaatnya buat anak putu kita. Setiap hari kan kita hanya ngaji rungon lah ngono dah. Jadi besok itu sampai dibukakan Al-Qur'anul Qadim yang tidak ada tulisane tapi isok diwoco, tapi iki kok ono tulisane justru isok diwoco.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.